Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di English Class. Oke, beberapa minggu ke belakang kita telah membahas seputar surat undangan. Untuk itu, minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita akan menemui materi baru masih seputar tentang salah satu jenis surat. Materi kita kali ini tentang surat pribadi atau personal letter. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, di akhir materi kalian dapat mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur surat pribadi secara sederhana. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat membuat surat pribadi sederhana yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, lanjut. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu personal letter, lalu function dari personal letter dan juga structure dari si personal letter itu sendiri. Untuk materi ini ada di buku paket di halaman 62. Silahkan dikeluarkan dan disiapkan bukunya terlebih dahulu. Now you are ready, let's talk about what is personal letter actually. Personal letter is a letter which is written for someone you know. Example, your friend, your family, your classmate, your teacher, or your best friend, and extra. Jadi surat pribadi itu adalah sebuah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi kepada seseorang yang kita kenal atau yang kita ketahui. Contohnya bisa untuk teman, untuk keluarga, untuk teman sekelas, untuk guru, untuk sahabat baik kita, dan yang lain-lainnya. Now we will talk about purpose of personal letter atau why people write a letter. First, to tell a good news, to give advice, delivering a bad news, asking for help, apologizing. Jadi orang itu menulis surat pribadi bisa jadi untuk mengabarkan kabar gembira, mengabarkan kabar buruk, memberikan saran, meminta pertolongan, atau bahkan meminta maaf. Okay, now we will talk about structure of personal letter atau apa aja sih struktur dari si personal letter atau surat pribadi. Nah, untuk mempersingkat waktu sambil membahas structure of personal letter, kita juga sambil melihat salah satu contoh dari surat personal letter. Bisa dilihat di sebelah kanan kalian ya. Structure of personal letter. Bagian pertama dari personal letter itu heading yang berisikan tanggal dan alamat. Tanggal pembuatan surat dan juga alamat atau lokasi surat itu dibuat. Nah, bagian kedua itu greeting. Greeting biasanya berisikan salutation and name. Salutation dan juga nama orang yang dituju. Nah, contoh-contoh kalimat salutation yang bisa kita gunakan bisa dilihat di buku paketnya di halaman 66. Salutation itu tergantung dari seberapa baik atau seberapa dekat kamu dengan orang yang dituju. Oke, bagian selanjutnya setelah salutation adalah introduction. Nah, di introduction ini adalah opening of the letter atau pembuka surat. Nah, si pembuka surat ini kalau di halaman 66 kolom ketiga bisa juga dinamakan starting the letter. Bisa dimulai dengan how are you? I'm sorry to inform you that, atau hope this letter finds you. Nah, ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin memulai sebuah surat. Oke, setelah introduction tentu saja kita akan masuk ke body atau the main text atau isinya. Nah, biasanya ini adalah bagian penting dari surat itu karena berisikan alasan kenapa kamu menulis surat tersebut. Nah, contoh-contoh expression atau ungkapan yang bisa digunakan ketika menulis surat bisa kamu lihat di halaman 65. Di halaman 65 tersebut ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan tergantung dengan situasi atau tujuan kamu mengirimkan surat.
ada giving advice, ada delivering a good news, delivering bad news, asking for help, apologizing, dan gratitude. Silahkan nanti ketika membuat surat dicocokkan dengan isi surat tersebut. Nah, ketika isi dari surat tersebut telah selesai ditulis, ada lagi satu bagian yang dinamakan closure, atau the part indicates the letter is going to end, atau sebagai alarm bahwa surat tersebut akan segera selesai. Setelah closure dibuat, closure itu biasanya berisikan satu kalimat atau hanya beberapa kata saja yang bertindak sebagai penanda kalau surat tersebut akan segera berakhir. Nah, setelah closure diikuti atau ditutup oleh complementary clause. Nah, si complementary clause ini bentuknya adalah short expression atau few words on a single line. Contohnya, love you, sincerely yours, and so on and so on. Masih banyak lagi contoh dari complementary clause. Setelah complementary clause diikuti oleh signature atau nama kalian atau tanda tangan. Setelah itu ada satu bagian yang dinamakan postscript atau disingkat PS. Nah, si PS atau postscript itu sendiri bertujuan sebagai penyampai pesan di dalam pesan.